Salam dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Selhumareti dengan NIM 218611011, kelas A6, Fakultas Teknik Informatika, mata kuliah Metode Penelitian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya tentang penerapan pembelajaran berbasis e-learning atau online di lingkungan kampus Universitas Kristen Indonesia Toraja, jurusan Teknik Informatika di masa pandemi COVID-19. Pendahuluan. Teknik Informatika adalah jurusan yang ada di tingkat perguruan tinggi UKI Toraja. E-learning adalah proses pembelajaran menggunakan media elektronik. UKI Toraja ikut berperan pembelajaran e-learning dengan adanya COVID-19. Rumusan masalah. Bagaimana penerapan pembelajaran berbasis e-learning pada masa pandemi COVID-19 di jurusan Teknik Informatika Universitas Kristen Indonesia Toraja sehingga terlaksana dengan baik dan benar. Batasan masalah. Yang pertama, aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran online yaitu e-kampus UKI Toraja, WhatsApp, Telegram, Spada UKI Toraja, Zoom, Google Classroom, dan lain-lain. Yang kedua, aplikasi mempermudah pembelajaran e-learning di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, hasil belajar mengajar sebelum pandemi COVID-19 dan setelah COVID-19. Tujuan penelitian. Untuk mengetahui penerapan pembelajaran berbasis e-learning pada masa pandemi COVID-19 di jurusan Teknik Informatika Universitas Kristen Indonesia Toraja sehingga terlaksana dengan baik dan benar. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti hasil. Yang kedua, bagi pengajar atau dosen. Yang ketiga, sebagai tambahan pengetahuan bagi pembaca tentang pembelajaran e-learning di masa sekarang dan masa yang akan datang. Landasan teori. Kelebihan teknik informatika dalam pembelajaran e-learning di masa pandemi COVID-19. Poin pertama, terhindar dari adanya penyebaran COVID-19. Poin kedua, waktu dan tempat belajar fleksibel. Peneliti terkait. Teknik Informatika UKI Toraja menerapkan belajar e-learning dalam mengatasi penularan COVID-19. Maka para dosen dan mahasiswa melakukan pembelajaran dalam jarak jauh atau online sebagai upaya mendukung program pemerintah yaitu Study from Home selama adanya pandemi COVID-19. Ini adalah kerangka pikir. Metode penelitian, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini bertempat di Universitas Kristen Indonesia Toraja, Kampus 2 Kekondongan, terletak di Jalan Poros Lantepao Sadan, Kecamatan Teluk Lipo, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan waktu penelitian dari tanggal 25 April 2021 sampai selesai. Alat dan bahan penelitian. Alat penelitian. Perangkat keras seperti laptop. Perangkat lunak. Aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi e-kampus UKI Toraja, Spada UKI Toraja, Google Classroom, Telegram, WhatsApp, YouTube, aplikasi Zoom, email, dan lain-lain. Bahan penelitian. Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang diperlukan dalam proses melakukan penelitian yaitu berupa hasil data studi pustaka, hasil observasi, wawancara, dan data-data yang berasal dari Teknik Informatika UKI Toraja, khususnya pembelajaran e-learning di masa pandemi dengan menggunakan berbagai aplikasi. Proses penelitian. Data yang diperlukan. Yang pertama, data primer. Data primer adalah sumber data yang akan diambil secara langsung dari sumber asli.
Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah peneliti yang diperoleh secara tidak langsung dan melalui media perantara. Sumber data. Sumber data ada 3. Yang pertama, person, yaitu orang atau subjek. Yang kedua, place, yaitu tempat, keadaan, kampus, UPI Toraja. Yang ketiga, paper, yaitu data berupa simbol atau sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, dan gambar. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Observasi adalah kegiatan yang dilakukan atau tindakan sehingga mencapai sasaran. Observasi ini dilakukan peneliti dengan mewawancarai beberapa dosen dan mahasiswa UPI Toraja jurusan Teknik Informatika. Yang kedua, wawancara. Wawancara yaitu pertemuan 2 orang untuk bertukar pikiran melalui tanya jawab. Peneliti akan mewawancarai beberapa dosen dan mahasiswa UPI Toraja jurusan Teknik Informatika untuk mendapatkan informasi. Yang ketiga, kuesioner. Kuesioner adalah rangkaian pertanyaan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari responden, dapat dianggap sebagai wawancara tertulis. Cara ini dapat dilakukan dengan tatap muka, melalui telepon, dan komputer. Yang keempat, studi pustaka dan dokumentasi. Pada dokumentasi ini sebagai data pendukung dari hasil observasi, wawancara. Dokumentasi pada peneliti ini berisi dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti. Instrumen penelitian. Yang pertama, paduan observasi. Ada 2, yaitu letak geografis di Toraja, keaktifan mahasiswa dalam kegiatan dan pembelajaran. Yang kedua, paduan wawancara. Wawancara kepada dosen Teknik Informatika, wawancara kepada mahasiswa. Yang ketiga, angket. Tahap pembuatan program. Yang pertama, tahap analisis sistem. Tahap analisis sistem adalah kemampuan dalam menyelesaikan tugas dengan cepat sehingga sasaran dapat segera tercapai. Yang kedua, tahap perancangan sistem. Perancangan observasi serta pedoman dokumentasi instrumen ini peneliti melakukan untuk melihat penerapan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 sehingga melakukan pembelajaran daring meliputi pedoman wawancara. Yang ketiga, tahap implementasi. Implementasi atau program yang telah dibangun ke lapangan. Untuk pada tahap ini dilakukan pengujian dari aplikasi yang telah dibangun dan dirancang apakah sudah benar dan sesuai. Yang keempat, tahap testing. Tahap ini untuk diuji apakah sudah benar dan sesuai dengan hasil yang diharapkan, maka aplikasi tersebut siap diimplementasikan. Dan jika aplikasi tersebut masih belum, maka dilakukan testing ulang. Ini adalah flowchart penelitian. Di dalamnya itu terdapat mulai atau start, terus studi literatur, pengumpulan data. Di pengumpulan data ini terdapat observasi, wawancara, kuesioner, studi pustaka, dan dokumentasi. Dari pengumpulan data masuk ke analisis data, ke perancangan, implementasi. Apakah data ini berhasil? Kalau tidak, no. Kalau berhasil, ya, maka dibawa selesai. Jadwal penelitian. Ini adalah jadwal penelitian yang saya buat dari tanggal 19 sampai tanggal 16 Juni. Di mana di tanggal 19 sampai tanggal 24 April 2021 pencarian judul, tanggal 21 sampai tanggal 28 April identifikasi masalah, latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian. Dari tanggal 7 sampai 14 Mei 2021 tinjauan pustaka kerangka pikir. Dari tanggal 15 sampai tanggal 30 Mei 2021 pengumpulan data, pembuatan program,
implementasi pengujian sistem dari tanggal 3 sampai 16 Juni 2021, penyusunan proposal dan presentasi hasil penelitian. Sekian dan terima kasih hasil presentasi saya. Jika ada kata yang